Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Ya, pada pertemuan ini, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk ketua kelas, Tioni, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih, Ibu. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Tioni sudah membantu Ibu memimpin doa pada pelajaran hari ini. Selanjutnya, Ibu akan mengecek data kehadiran kalian. Untuk yang Ibu sebutkan namanya, bisa mengucapkan hadir ya. Yang pertama ada Yuyun. Siap, saya hadir. Dan yang terakhir ada Tioni. Hadir, Ibu. Baik, oke semuanya hadir ya hari ini. Ibu harapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran sampai akhir dengan baik. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang telepon operator yang khususnya ada di hotel. Nah, apakah anak-anak sudah mempelajari materi ini sebelumnya? Siap, sudah, Ibu. Nah, baik anak-anak, setelah mempelajari materi ini sebelumnya, Ibu mau bertanya sedikit untuk mengingat kembali apa yang kalian pelajari kemarin. Apa sih yang dimaksud dengan telepon operator hotel tersebut? Ada yang tahu bisa raise-nya ya? Iya, baik. Sudah ada Yuyun, silakan Yuyun. Baik, terima kasih Ibu izin menjawab. Jadi, telepon operator hotel yakni salah satu section yang ada di FO, departemen yang bertugas menangani layanan sambungan telepon yang datang dari dalam maupun luar hotel, Ibu. Terima kasih. Iya, benar sekali ya. Tadi yang disampaikan oleh Yuyun. Jadi, telepon operator adalah bagian dari front office departemen yang bertugas melayani sambungan hotel baik dari luar maupun dari dalam hotel. Dan Ibu harapkan pada materi ini kalian bisa mengingat, memahami materi ini dengan baik karena telepon operator merupakan salah satu komponen penting dalam keberlangsungan hotel tersebut. Baik, apakah materi di layar sudah terlihat? Siap, sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, jadi kalian sudah mempelajari ya materi ini. Baik, setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan telepon operator tadi, yakni petugas yang bertanggung jawab melayani sambungan telepon, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan oleh telepon operator tersebut. Coba kalian sebutkan 3 hal tersebut. Ada yang tahu bisa raise hand ya. Ya, Aryani silakan. Baik, terima kasih Bu. Jadi 3 hal tersebut yaitu ada berbicara, speaking, mendengarkan, listening, dan sikap yaitu attitude. Terima kasih Ya. Bu. Benar sekali ya jawaban dari Aryani, ada 3 hal yakni speaking, listening, dan attitude. Bagaimana cara kita berbicara, mendengarkan, dan sikap kita menerima telepon. Selanjutnya tadi dijawab oleh Aryani ada mendengarkan, yakni satu hal yang perlu diperhatikan ya dalam komunikasi telepon. Jadi pada saat mendengarkan terdapat juga gangguan-gangguan yang terjadi dalam mendengarkan, yakni ada gangguan internal dan juga gangguan eksternal. Coba kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan gangguan internal saat mendengarkan telepon. Jika ada yang tahu, silakan raise hand. Ya, silakan Rian. Baik, Ibu. Jadi gangguan internal dalam mendengarkan merupakan hambatan mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Gangguan tersebut terdapat dalam diri petugas telepon tersebut, Ibu. Iya, betul sekali ya. Sudah dijawab oleh Rian Ramadan. Jadi gangguan internal adalah gangguan yang ada pada diri petugas tersebut. Nah, berdasarkan gangguan tadi, internal yang sudah dijelaskan oleh Rian Ramadan, coba kalian sebutkan gangguan internal apa saja yang dapat terjadi. Anak-anak yang tahu bisa raise hand. Ya, silakan Yuyun. Baik, yang pertama yakni kondisi badan yang kurang baik, Ibu. Ya, tepat sekali ya. Untuk anak-anak yang lain, apakah ada yang menjawab lagi? Ya, silakan, Tioni. Jadi selanjutnya ada gangguan rasa kantuk dan rasa lapar, Ibu. Ya, benar sekali ya. Apakah dari anak-anak ada tambahan lagi? Ya, silakan Aryani. Yaitu kelelahan saat bekerja, Bu. Ya, benar sekali ya, karena kelelahan saat bekerja, seorang telepon operator mengalami gangguan internal sehingga tidak bisa berkonsentrasi dalam mengangkat telepon. Jadi setelah kita mengetahui adanya gangguan internal saat mendengarkan panggilan telepon, terdapat pula gangguan eksternal yang sudah Ibu jelaskan tadi. Coba kalian sampaikan apa saja gangguan eksternal di saat telepon operator hotel menjawab panggilan telepon. Ada yang tahu? Ya, silakan Rian.
Baik Ibu, yang pertama terdapat aktivitas orang lain yang ramai Ibu. Ya, benar sekali ya. Silakan Yuyun, sudah angkat tangan? Yakni selanjutnya suara-suara bising atau keributan. Iya, benar sekali ya. Apakah ada anak-anak yang lain mau menambahkan kembali? Baik, jadi adapun kondisi ruangan yang tidak nyaman, Ibu. Iya, jadi 3 hal tersebut merupakan gangguan eksternal ya. Jadi pusat perhatian dari telepon operator bisa teralihkan adanya 3 hal tersebut. Jadi berdasarkan gangguan tadi, penjelasan tadi, materi yang sudah kita bahas, coba kalian jelaskan tugas seorang telepon operator, tugas yang penting dan peran utamanya ya. Ada yang tahu bisa raise hand? Ya, silakan Yuyun. Izin menjawab, Ibu. Yakni menjawab semua panggilan telepon sesuai dengan prosedur dan menerima pesan yang disampaikan penelpon secara akurat, kemudian menangani permintaan dengan cepat. Iya, benar sekali. Terdapat 3 hal yang penting. Pertama, menjawab telepon. Kedua, menerima pesan. Dan yang terakhir, menangani permintaan pesan tersebut. Dalam telepon operator section terdapat beberapa terminologi telepon. Nah, coba kalian sebutkan beberapa telepon term tersebut. Ibu kan tunjuk ya, salah satunya. Coba Rian, silakan. Mohon maaf Ibu, pertanyaannya kurang jelas. Apakah dapat diulang Ibu? Oh, baik. Mungkin Rian nggak mengerti maksud Ibu ya. Jadi Ibu kan ulang kembali. Terminologi telepon itu adalah disebut juga istilah-istilah. Jadi pertanyaannya Ibu ulang lagi. Coba Rian sebutkan beberapa istilah-istilah dalam telepon di dalam hotel. Jadi terdapat beberapa istilah, yakni incoming call, outgoing call, collect call, dan long distance call. Iya, benar sekali ya. Jadi sudah tepat jawaban Rian, sudah mampu menjawab pertanyaan Ibu. Jadi beberapa hal itu, incoming call, outgoing call, collect call, merupakan beberapa bagian dari istilah-istilah telepon tersebut. Baik anak-anak, kita lanjut ke video berikut. Apakah sudah terlihat pada layar? Siap sudah, Ibu. Coba kalian lihat ya bagaimana etika seorang telepon operator menjawab telepon tersebut. Apakah sudah kalian pahami? Siap sudah, Ibu. Sudah Ibu. Baik, jadi Ibu akan sedikit mengulas kembali dari video tadi, sebutkan etika dalam menjawab telepon. Ada yang tahu? Silakan raise hand. Ya, silakan Yuyun. Jadi etika dalam menjawab panggilan telepon yakni memberikan salam kepada penelpon, lalu perkenalkan diri dan sebutkan nama departemen atau section, serta tawarkan bantuan yang akan diberikan. Ya, betul ya jawabannya dari Yuyun. Jadi itu adalah etika tadi yang sudah kita lihat pada video, menawarkan bantuan, berikan salam pada telepon dengan ramah dan sopan. Jadi setelah kalian ketahui etika menjawab telepon, coba kalian contohkan bagaimana kalimat menjawab telepon dengan baik ya. Apakah ada dari anak-anak yang mau mencoba? Silakan Rian. Good morning, Rian Ramadan. How may I assist you? Iya, bagus ya Rian. Tapi berdasarkan yang kalian dengar dari contoh yang diberikan Rian, coba kalian analisis kembali apa yang telah disampaikan oleh Rian, kata-katanya maupun yang kalian dengar. Apakah ada koreksi dari kalian? Ya, silakan Yuyun. Contoh yang disampaikan oleh saudara Rian sudah benar. Namun saat Rian menyampaikan contoh tersebut dengan suara lelah dan kurang bersemangat, Ibu. Iya, kita bisa lihat dari ekspresinya Rian. Di sini kita lihat kurang senyum, tidak menunjukkan sikap yang ramah, tidak menunjukkan sikap yang menarik perhatian tamu tersebut, ya Rian ya. Jadi untuk besok-besok kalau menjawab panggilan telepon harus senyum, biar kita bisa merasakan ketertarikan terhadap telepon tersebut, ya. Jadi itu bagian dari etika menjawab telepon dan contohnya. Dalam telepon operator juga terdapat istilah yang penting adalah telepon courtesy. Apakah dari kalian, anak-anak Ibu, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan telepon courtesy? Ya, silahkan Yuyun. Baik, Ibu. Jadi, telepon courtesy artinya suatu cara dalam berkomunikasi melalui media telepon yang dilakukan dengan cara yang benar dan tepat, Ibu. Iya, betul ya, yang disampaikan oleh Yuyun. Jadi, istilah lain dari telepon courtesy adalah sopan santun bertelepon. Ya, jadi berdasarkan penjelasan Yuyun tadi, telepon courtesy memegang peranan penting di mana menyangkut tentang sopan santun bertelepon. Menurut kalian, mengapa telepon courtesy ini penting bagi bisnis perhotelan? Ada yang bisa membantu jawab? Ya, silakan, Tioni. Baik Ibu, jadi menurut saya karena tujuan dari telepon courtesy
adalah untuk memberikan kesan atau citra yang positif bagi perusahaan hotel tersebut. Iya, benar ya jawaban dari Tioni tadi, memberikan kesan yang baik terhadap perusahaan perhotelan tersebut. Jadi Ibu lanjutkan, menurut kalian siapa yang harus menerapkan telepon kourtesy ini? Ya, silakan Rian, sudah mau raise hand? Baik Ibu, jadi telepon courtesy wajib dipraktikkan oleh semua petugas hotel, terutama telepon operator. Selain itu, karyawan dengan posisi clerk, supervisor, kepala departemen, dan general manager. Iya, benar ya, sudah tepat jawaban dari Rian. Jadi semua orang dan karyawan yang bertugas di hotel harus bisa menerapkan telepon courtesy khususnya bagi seorang telepon operator tersebut. Jadi berdasarkan materi tadi, kita sudah banyak bahas tentang etika, tentang telepon courtesy, tugas tanggung jawab. Kita akan lanjut. Menurut kalian, coba sebutkan salah satu layanan yang diberikan oleh seorang telepon operator di hotel. Ada yang tahu bisa raise hand ya? Ya, silakan Aryani. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi, salah satu layanannya itu disebut dengan wake up call. Iya, benar ya. Jawaban dari Aryani, salah satunya adalah wake up call. Lalu, menurut Aryani, apa sih yang dimaksud dengan wake up call tersebut? Coba jelaskan ya. Jadi, wake up call itu adalah salah satu layanan yang diberikan hotel untuk membangunkan tamu di pagi hari, Bu. Aryani sudah tepat ya, layanan untuk membangunkan tamu di pagi hari. Berdasarkan materi tadi yang sudah kita pelajari dan sudah kita diskusikan banyak bersama kalian, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang kurang pahami? Ya, silahkan Tioni. Baik Ibu, izin bertanya, dalam menjawab panggilan telepon, apakah terdapat prioritas khusus yang harus dijawab terlebih dahulu, Bu? Iya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi sebelum Ibu jawab, tentu ada prioritasnya. Mungkin dari anak-anak yang lain bisa membantu menjawab prioritas menjawab telepon. Bagaimana prioritas tersebut? Silakan Yuyun. Yakni yang pertama ada emergency call, Ibu. Jadi panggilan darurat yang menjadi prioritas utama. Kemudian ada incoming call, panggilan yang datang dari luar hotel. Kemudian ada staff call, panggilan yang berasal dari karyawan atau manajemen hotel. Dan ada guest room call, panggilan yang berasal dari kamar tamu. Terima kasih, Ibu. Iya, benar ya. Sudah tepat jawaban dari Yuyun Yarta. Terdapat 4 prioritas utama yang harus didahulukan, yakni emergency call, kemudian incoming call, ketiga staff call, dan terakhir adalah guest room call. Namun semua hal ini, panggilan ini merupakan panggilan yang penting pula, namun jika terjadi berbarengan, terus ada urutan proporsi utama dan yang terakhir. Begitu ya, bisa dipahami, Tioni? Bisa Ibu, terima kasih. Iya, baik. Anak-anak, karena kita sudah di akhir jam pelajaran, Ibu akan segera mengakhirinya. Namun sebelum Ibu mengakhirinya, apakah ada yang bertanya lagi? Dari saya cukup Ibu. Dari saya cukup, Ibu. Ya, Nana, untuk pertemuan ini Ibu harapkan salah satu dari kalian bisa menyimpulkan materi hari ini ya. Jika ada yang bisa, silakan untuk raise hand. Ya, silakan Yuyun Yarta. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kesimpulan untuk pelajaran hari ini yakni telepon operator adalah sekian dan terima kasih Ibu. Iya, benar ya. Sudah disimpulkan dengan baik oleh Yuyun Yarta. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dan pelajari kembali di rumah. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu tugaskan kalian mencari percakapan terkait telepon operator, di mana tugas kalian ini dikerjakan dan dihafalkan bersama teman sebangku. Dan kemudian kita akan praktekkan minggu depan bersama-sama. Apakah tugas yang bisa dimengerti anak-anak? Bisa Ibu. Siap, bisa Ibu. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir seluruhnya dan juga mengikuti pembelajaran secara aktif dan sampai akhir, serta berpartisipasi dalam diskusi tadi. Ibu harapkan kalian mampu mempertahankan keaktifan kalian pada pertemuan berikutnya. Maka pertemuan kali ini akan Ibu tutup. Selamat beristirahat ya. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu.